Hai para Sudaners, kuma kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Novel and Eagle Flag yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Bailin yang datang ke kota hantu untuk bertemu dengan seseorang yang bisa menyembuhkan tangannya, dan dia bernama Lujian. Tanpa basa-basi di sana Bailin meminta orang itu untuk menyembuhkan tangannya. Namun Lujian berkata jika dia tidak bisa menyembuhkan tangannya secara total. Saat itu dia hanya menghilangkan rasa sakit yang ada di tangannya. Akan tetapi ada orang yang bisa menyembuhkan lukanya. Namun dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Lujian mengatakan jika Bailin harus mencabut pedang kuno Cheng Yun dan mereka akan menyembuhkan lukanya tersebut. Setelah itu Bailin langsung kembali ke istana. Saat itu tanpa disengaja dia menguping pembicaraan Bai Lijing yang sedang berbicara dengan Gong Yuji, yang dimana Bai Lijing telah mengetahui tentang luka di tangannya Bailin dan menganggapnya bahwa dia sudah tidak akan berguna lagi. Mendengar hal itu membuat Bailin kecewa dan kemudian kembali menemui Lujian dan menerima tawaran yang dia berikan untuk mencabut pedang kuno Cheng Yun. Sementara Nona Su mendatangi makam suaminya Jung Chaji untuk memberikan penghormatan dan perpisahan karena saat ini dia akan pergi dari kota Nanhuai. Di tempat lain Bailin yang sedang bersama dengan Lujian, dia diperlihatkan suatu ilusi tentang kejadian saat kematian ayahnya tersebut, yang dimana penyebab kematian ayahnya itu adalah dibunuh oleh organisasi Tianku. Alasan pembunuhan ayahnya itu dikarenakan Zhu Changji yang membunuh penasihat kerajaan, yang dimana hal itu membuat kekacauan antara organisasi Tianku dengan Cheng Yu, yang dimana organisasi Cheng Yu ini adalah organisasi kepercayaan dari sang kaisar. Lalu untuk membersihkan nama baik organisasi Tianku, Tianzhan memerintahkan anggotanya untuk membunuh Zhu Changji. Namun meskipun Zhu Changji saat itu telah dibunuh, Tianku tetap dianggap sebagai pengkhianat oleh sang kaisar, dan dari sinilah awal mulanya anggota Tianku terpecah belah. Saat ini Tianzhan sangat ingin menemukan pedang kuno Cheng Yun dikarenakan dia ingin membangun kembali organisasi Tianku. Namun hanya orang terpilih yang bisa mencabut pedang kuno tersebut. Saat ini Tianzhan yakin jika saat ini dia bisa mencabut pedang itu dengan tangan besi miliknya. Sementara itu Nona Su saat ini sudah bersiap untuk pergi meninggalkan kota Nanhuai. Dia menuliskan sebuah surat untuk Bailin yang berisi jika dia tidak boleh mengambil pedang kuno Cheng Yun. Lalu di tempat lain Bailin tiba-tiba menculik Yuran. Gui Chen saat itu menyadari hal itu dan langsung mengejarnya. Bailin menyuruh Gui Chen dan juga Jie untuk datang ke makam leluhur karena jika mereka tidak datang maka Bailin mengancam akan membunuh Yuran. Hingga pada akhirnya Gui Chen dan Jie kini telah sampai di makam leluhur. Saat itu mereka melihat banyak tengkorak yang merupakan korban yang tewas dikarenakan berusaha mencabut pedang Cheng Yun. Di sana terlihat pedang kuno Cheng Yun yang disinari cahaya bulan. Lalu Gui Chen dan Jie tiba-tiba didatangi oleh dua patung yang bisa bergerak, yang dimana patung itu adalah penjaga pedang tersebut. Beberapa saat kemudian Bailin pun datang. Tujuan Bailin menculik Yuran adalah untuk memancing Gui Chen dan Jie agar mereka melawan dua patung tersebut, sehingga dia bisa mencabut pedang Cheng Yun tanpa hambatan. Namun di saat Bailin mencabut pedang tersebut, dia bukanlah orang pilihan dan membuat pedang itu menyerap kekuatan jiwa hingga membuatnya terbakar. Melihat hal itu Gui Chen, Jie dan juga Yuran langsung berusaha untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba gerbang makam saat itu tertutup, sehingga mereka pun dengan terpaksa harus melawan Bailin, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Hingga sampailah saat Gui Chen akan dibunuh oleh Bailin. Nona Su datang menyelamatkannya dan dia berusaha melawan Bailin. Namun ternyata kekuatan pedang kuno Cheng Yun terlalu kuat hingga membuatnya terdesak. Saat itu Gui Chen pun datang untuk menolongnya dan berusaha melawan Bailin dengan sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya Gui Chen berhasil merebut pedang kuno Cheng Yun dari Bailin. Yang pada akhirnya, di saat Gui Chen memegang pedang tersebut, tidak terjadi hal apapun kepadanya. Pedang itu telah memilih Gui Chen sebagai tuannya. Lalu karena kekuatan pedang itu sangatlah kuat, hingga bisa meledakkan seluruh area makam.
Sementara Bailin saat itu kondisinya sedang terluka parah dan meninggal tepat di makam ayahnya tersebut. Hal itu membuat Nona Su sangatlah sedih dan berduka. Beberapa saat setelah kekacauan yang terjadi di makam leluhur, Xian bersama dengan Tianzhan datang ke sana. Tianzhan melihat Gui Chen yang saat itu sedang memegang pedang kuno Cheng Yun dalam kondisi tak sadarkan diri. Sementara Xian pergi menuju makam Zhu Jiangji dan melihat Nona Su yang sedang bersedih atas kematian Bailin. Melihat hal itu, Xian berniat akan membawa Nona Su pergi dari sana dan segera meninggalkan Nanhuai. Namun tanpa diduga saat itu Nona Su memberikan cincin Tianku kepada Xian lalu mendorongnya keluar. Nona Su kemudian menutup pintu dan mengurung dirinya sendiri di dalam makam. Setelah itu mereka membawa Gui Chen, Jie dan juga Yuran keluar dari makam tersebut. Sampai di suatu tempat, Xian sangat bersedih atas kehilangan wanita yang dicintai, kemudian membuang cincin Tianku pemberian Nona Su. Lalu datang Tianzhan yang memberitahunya jika mereka bertiga telah berada di tempat yang aman. Lalu Tianzhan berkata jika saat ini sangat berbahaya untuk membiarkan pedang Cheng Yun berada di tangan Gui Chen, meskipun dia adalah orang yang dipilih oleh pedang tersebut. Maka dari itu untuk saat ini, Tianzhan akan membawa pedang itu untuk diamankan. Sementara Bai Lijing bersama dengan Gong Yuji datang ke makam leluhur karena mengetahui jika ada kekacauan di sana. Setelah sampai mereka melihat makam itu telah hancur. Kemudian mereka masuk ke dalam pintu yang sebelumnya ditutup oleh Nona Su dan melihat jika saat itu pedang kuno Cheng Yun telah menghilang. Dan saat itu hanya ada mayat Bai Lin dan juga Nona Su. Melihat hal itu membuat Bai Lijing sangatlah marah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Gui Chen yang saat itu terbangun akibat mendengar suara dari seruling yang sedang dimainkan oleh Xian. Lalu dia teringat kembali tentang kematian Nona Su. Yuran yang melihat Gui Chen bersedih kemudian berusaha membuatnya tenang dan berkata jika orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Maka dari itu Gui Chen tidak harus terus-menerus larut dalam kesedihan. Sementara Jie saat itu bertanya kepada Xian tentang kejadian saat di makam, yang dimana mengapa saat itu Gui Chen bisa mengangkat pedang kuno Cheng Yun tanpa terluka sedikit pun, tidak seperti Bai Lin bisa membuatnya terluka parah, bahkan hingga sampai membuatnya tewas. Lalu Xian menjelaskan kepadanya jika pedang kuno Cheng Yun adalah pedang suci yang bisa memilih siapa yang akan menjadi tuannya. Kemudian dia berkata kepada Jie jika ayahnya pernah mengkhianati Tianku, dan karena dia telah memasuki makam leluhur, maka hal itu membuatnya kembali terhubung dengan Tianku. Oleh sebab itu Xian mengajak Jie untuk bergabung dengan organisasi Tianku dan memberikan keputusan itu kepadanya. Lalu tanpa menunggu lama, Jie langsung memutuskan jika dia akan bergabung dengan organisasi Tianku. Lalu beberapa saat setelah itu, ada seseorang yang melaporkan jika Gui Chen telah datang ke rumahnya Xian. Di tempat lain, Tianzhan mengumpulkan semua anggota Tianku dan memperlihatkan jika pedang kuno Cheng Yun kini sudah kembali. Lalu Xian datang bersama dengan Gui Chen. Di sini dia memperkenalkan Gui Chen kepada anggota lainnya dan berkata jika dialah yang telah mencabut pedang kuno tersebut. Yang dimana hal itu kini membuatnya menjadi pemimpin organisasi Tianku. Lalu beberapa saat kemudian, semua anggota Tianku menolak Gui Chen yang akan menjadi pemimpin dikarenakan dia adalah orang dari kerajaan Qingyan. Setelah itu Gui Chen memberitahu Xian jika dia saat itu tidak siap untuk menjadi pemimpin di organisasi Tianku. Lalu Xian menjelaskan jika ini adalah takdir untuknya dan berkata jika Tianku ini hanyalah organisasi biasa yang akan selalu ada untuk melawan kejahatan. Setelah itu mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Lalu saat mereka meninggalkan tempat itu, ternyata Touba melihat mereka yang keluar dari sana dan langsung melaporkan hal itu kepada sang kaisar. Touba pun memberitahu jika ada prajurit yang melihat Gui Chen, Jie dan Yuran sedang berada di tempat kejadian saat hilangnya pedang kuno Cheng Yun, bahkan setelah hilangnya pedang tersebut. Organisasi Tianku kini telah bangkit kembali dan meminta kepada sang kaisar untuk segera membasmi organisasi itu. Lalu untuk melakukan rencana itu, mereka akan memanfaatkan Jie. Di tempat lain, Lu Jian mendapatkan surat dari Bi Chen yang berisi di mana dia harus bergabung dengan organisasi Cheng Yun. Lalu Gui Chen yang saat itu sedang berjalan seorang diri tiba-tiba teringat masa lalunya. Hingga kemudian datang Lu Jian yang langsung membuat Gui Chen pingsan dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Si Yuan yang merupakan keponakannya Xian dan dia langsung melaporkan tentang kejadian itu kepada Xian.
Sementara Gui Chen dibawa ke sebuah tempat penginapan, Gui Chen tersadar di sana sudah ada Lu Jian yang menyapanya. Saat itu Gui Chen mengetahui jika Lu Jian adalah utusan dari kerajaan Li dan juga merupakan anggota Cheng Yu. Seketika Lu Jian memperlihatkan sebuah ilusi tentang masa lalunya Gui Chen yang dimana kematian Cheng Qin saat itu bukanlah ulah dari kerajaan Qingyan, melainkan dibunuh oleh Gui Chen yang sedang hilang kendali. Mengetahui hal itu membuat Gui Chen terkejut. Lalu Lu Jian saat itu mengajak Gui Chen untuk bergabung ke dalam organisasi Cheng Yu. Namun Gui Chen menolak tawaran itu dan berkata jika dia tidak akan pernah bergabung dengan organisasi Cheng Yu. Melihat Gui Chen yang menolak tawarannya, Lu Jian tiba-tiba menusuk dirinya sendiri jika Gui Chen sudah ditakdirkan untuk bergabung dengan organisasi Cheng Yu. Sementara Xian yang hendak menyusul Gui Chen, tiba-tiba dia dihadang oleh Nona Su. Xian merasa senang karena bisa melihat orang yang dicintainya kembali, namun dia sadar jika itu hanyalah sebuah ilusi. Setelah itu dia masuk ke dalam penginapan dan melihat Lu Jian yang sudah tewas, kemudian membawa Gui Chen pergi dari sana. Lalu Xian melaporkan kejadian itu kepada sang kaisar. Kaisar yang menerima laporan itu bertanya kepada Xian mengapa Lu Jian menculik Gui Chen. Namun Xian tidak memberitahu alasan sebenarnya dan berkata jika alasan Lu Jian menculik Gui Chen hanya untuk menggagalkan aliansi mereka dengan kerajaan Qingyan. Sementara Touba pergi ke rumahnya Jie dan menangkap semua keluarganya. Di saat itu menggeledah baju Jie dan kemudian menemukan cincin Tianku yang berada padanya. Lalu Touba bertanya tentang keberadaan organisasi tersebut. Pada awalnya Jie tidak memberikan jawaban hingga membuat Touba seketika langsung membunuh ibunya dan berkata jika dia tidak memberitahu keberadaan Tianku maka mereka akan membunuh semua keluarganya. Jie pun pada akhirnya pasrah dikarenakan tidak ingin kehilangan semua keluarganya dan memberitahu lokasi pertemuan terakhir mereka. Setelah itu Touba pun langsung kembali menghadap kaisar dan memberitahu jika dia telah mengetahui tempat persembunyian organisasi Tianku. Lalu kaisar menyerahkan tugas ini kepada Touba dan memintanya untuk tidak memberitahu kepada Xian, yang ternyata Touba saat itu mempunyai pasukan taring merah yang dia dapat dari kerajaan Li. Pasukan itu saat ini adalah miliknya dikarenakan dia telah membuat kontrak dengan mereka menggunakan darah miliknya. Pasukan ini akan dibawa untuk menyerang persembunyian organisasi Tianku nantinya. Sementara Jie bersama dengan keluarganya sedang ditahan di penjara. Namun saat itu tiba-tiba terjadi kebakaran di gudang makanan hingga membuat semuanya panik dan langsung memadamkan api tersebut. Di tengah kepanikan itu Yuran datang menemui Jie untuk menyelamatkannya, yang ternyata kebakaran itu adalah ulah dari Yuran. Lalu kemudian Yuran ini langsung membawa Jie pergi dari sana. Sementara di organisasi Tianku, mereka sedang melantik Gui Chen untuk menjadi pemimpin mereka. Hingga seketika Jie datang bersama dengan Yuran dan langsung memberitahu kepada mereka jika saat itu Touba bersama dengan pasukannya akan segera datang menyerang mereka. Namun itu sudah terlambat. Touba bersama pasukannya telah sampai di sana dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Anggota Tianku saat itu banyak yang tewas dikarenakan penyerangan itu. Lalu Gui Chen bersama dengan yang lainnya berusaha melarikan diri. Namun mereka dikejar oleh pasukan taring merah. Gui Chen saat itu menggunakan pedang kuno Changyun dan berusaha melawan mereka. Akan tetapi kekuatannya tidak cukup kuat untuk menggunakan pedang itu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Lalu datang seseorang yang melemparkan bom asap, yang ternyata itu adalah Xian, dan dia mencoba menyembunyikan identitasnya kemudian menyerang Touba. Namun dia malah terluka, yang mana hal itu membuatnya terpaksa harus pergi dari sana. Sementara Jie mempunyai sebuah rencana. Saat itu dia bersama dengan Yuran berencana untuk mengalihkan perhatian musuh. Namun hal itu malah membuat mereka terpojok hingga tidak bisa melarikan diri. Dikarenakan di depan mereka hanya ada sebuah jurang. Lalu Jie dan juga Yuran telah memutuskan jika mereka akan melompat ke jurang tersebut. Dikarenakan melihat di bawahnya ada sebuah sungai. Setelah melompat dari jurang, Jie saat itu mengalami luka parah hingga membuat Yuran tampak begitu khawatir dan kemudian mencoba mengobati lukanya. Kemudian Jie mencoba mengorbankan dirinya untuk melawan mereka seorang diri. Namun dikarenakan lukanya yang cukup parah, membuat dirinya tidak bisa lagi bertarung dan berhasil dikalahkan oleh mereka. Sementara Yuran yang berhasil melepaskan ikatannya itu sangatlah sedih dikarenakan melihat kondisi Jie yang sedang disiksa oleh pasukan Touba. Lalu beberapa hari setelah kejadian itu, Touba pun datang ke rumahnya Xian dan membunuh pelayan Xian yang mencoba menghalanginya, sehingga akhirnya dia pun bertemu dengan Xian.
Toba tahu jika Xian merupakan anggota yang bergabung dengan Tianku, namun dikarenakan dia tidak mempunyai bukti, Toba ini membawa Jie untuk bersaksi jika Xian ini adalah bagian dari anggota Tianku. Namun Jie tentu tidak ingin rahasia itu terbongkar, dan dia lebih baik mati daripada harus melakukan hal tersebut. Hingga akhirnya dia pun mencoba untuk bunuh diri. Xian yang melihat hal itu langsung menghentikannya dan berkata jika dulu kakeknya Jie adalah orang yang hebat. Lalu jika dia ingin menguasai dunia, maka hal yang penting yang harus dia lakukan adalah hidup terlebih dahulu. Dan di tempat lain, anggota Tianku melaporkan kepada Gui Chen jika Jie telah ditangkap dan diikat di tengah kota. Mereka saat itu berencana untuk membawa Gui Chen keluar dari kota Nanhuai. Dan di malam harinya, ketika semua anggota Tianku sedang tertidur, Gui Chen langsung segera pergi dari sana untuk menyelamatkan Jie. Sementara Yuran datang menemui Toba dan berkata jika dia ingin berbicara dengan Jie. Saat itu Jie yang sudah tidak ingin melibatkan Yuran yang selalu dalam bahaya ketika berada di dekatnya. Beberapa saat kemudian, Gui Chen datang menemui Toba dan memintanya untuk melepaskan teman-temannya itu. Jika dia tidak melepaskan mereka, maka Gui Chen saat itu akan membunuh dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba anggota Tianku datang bertujuan untuk membantu. Namun Toba sudah mempunyai rencana untuk mengantisipasi hal itu dan membuat semua anggota Tianku yang datang ke sana mati dalam sekejap. Hingga saat melihat teman-temannya itu terbunuh satu persatu, Gui Chen pun akhirnya menyerah. Kemudian setelah itu Gui Chen bersama dengan Yuran dibawa untuk menghadap kepada sang kaisar. Di sana Gui Chen memohon kepada Bai Lijing untuk membebaskan Jie. Namun Bai Lijing berkata jika mereka akan membebaskan Jie dengan syarat Gui Chen harus segera menikahi Yuran. Yuran yang mendengar hal itu pun langsung tidak setuju, lalu kemudian pergi dari sana. Kemudian Toba saat itu datang menemui Yuran dan mengajaknya ke suatu tempat. Di sana ternyata ada Chang Ye yang sedang berhadapan dengan pasukan Taring Merah. Melihat Chang Ye yang sedang bertarung membuat ayahnya sangat ketakutan. Dengan cepat dia langsung memohon kepada Toba dan Yuran untuk segera membebaskan putranya sebelum terjadi apa-apa kepadanya. Yuran yang tidak tega melihat hal itu dengan terpaksa memutuskan untuk menikahi Gui Chen demi keselamatan Jie dan keluarganya. Lalu setelah itu Yuran datang ke suatu tempat yang bisa dia datangi. Tanpa diduga, ternyata Gui Chen juga sedang berada di sana. Mereka pun membahas tentang pertemanan mereka bertiga. Dan kali ini Yuran telah memutuskan untuk menikahi Gui Chen demi menyelamatkan Jie. Singkatnya beberapa hari kemudian, pernikahan mereka berdua pun terjadi. Gui Chen yang melihat Yuran merasa tidak nyaman dengan pernikahan ini, dikarenakan dia tahu jika Yuran tidak mencintainya. Namun Yuran berkata jika pernikahan ini adalah keputusannya. Dan di malam harinya, utusan kerajaan Yin datang menemui Bai Lijing dan memberikan sebuah pesan yang disampaikan oleh sang kaisar, di mana mereka meminta Gui Chen untuk datang ke ibu kota Tianqi. Bai Lijing pada awalnya tidak setuju dengan hal itu, namun dia tidak berani menolak perintah itu dan membiarkan Gui Chen pergi ke sana. Keesokan harinya Gui Chen berangkat menuju Tianqi bersama dengan utusan dari kerajaan Yin. Sementara Yuran yang baru saja terbangun melihat jika Gui Chen sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun langsung segera keluar dari kamarnya dan menanyakan tentang keberadaan Gui Chen. Lalu bibinya memberitahu Yuran jika Gui Chen tadi pagi sudah berangkat menuju Tianqi bersama dengan utusan dari kerajaan Yin. Di tempat lain, Bai Lijing sangat merasa tidak tenang dengan kepergian Gui Chen. Dia takut setelah mengetahui jika Gui Chen saat ini adalah pemimpin dari organisasi Tianqi, membuat kerajaan Yin akan merebut Gui Chen darinya. Lalu Gong Yuji menawarkan diri jika dia akan berangkat menuju Tianqi bersama dengan Yuran untuk mengunjungi Gui Chen dan mencoba membujuknya untuk kembali ke Nanhuai. Sementara Tianzan telah menerima kabar jika Gui Chen saat itu sedang menuju ke ibu kota Tianqi. Lalu Tianzan langsung menemui Xian dan mengatakan kepadanya jika saat ini dia akan pergi menemui Gui Chen dikarenakan dia penasaran dengan tujuan sang kaisar yang tiba-tiba menyuruh Gui Chen untuk datang ke sana. Dia juga takut kepergian Gui Chen ini akan menandakan bahaya kepadanya atau mungkin malah akan menjadi keuntungannya untuk organisasi Tianqi nantinya. Maka dari itu dia akan memastikan hal tersebut dan pergi ke Tianqi saat ini juga. Lalu diperlihatkan jika Jie saat itu tidak dihukum mati, melainkan dia dijadikan sebuah budak untuk bekerja di suatu pertambangan. Sementara Gui Chen yang sedang dalam perjalanan menuju Tianqi saat itu terpaksa harus menginap dikarenakan hari ini sudah malam.
Hingga di saat tengah malam, Gui Chen pun mendengar suara gagak yang tidak jauh dari tempatnya. Kemudian Gui Chen langsung keluar untuk memastikannya, yang ternyata di sana ada Bi Chen yang sedang menunggunya, dan Gui Chen pun menghampirinya. Dan tiba-tiba penyakit Gui Chen pun seketika kambuh. Bi Chen yang melihat hal itu menawarkan Gui Chen untuk bergabung ke organisasi Cheng Yu agar dia bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut, yang ternyata organisasi Cheng Yu ini dipimpin oleh Bi Chen. Namun Gui Chen saat itu menjawab jika dirinya tidak akan pernah bergabung dengan Cheng Yu, apapun yang akan terjadi kepadanya, dan kemudian langsung pergi dari sana. Sebelum kepergian Gui Chen, Bi Chen mengatakan jika dia akan menunggunya, dikarenakan dia percaya jika Gui Chen akan berubah pikiran dan mau bergabung dengan organisasi Cheng Yu. Keesokan harinya, Gui Chen bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke Tianqi. Namun saat mereka berada di gerbang pintu masuk, prajurit di sana langsung menghadang mereka dan tidak membiarkan mereka masuk. Dikarenakan mereka mengetahui jika orang yang berada di dalam kereta itu adalah pemimpin dari organisasi Tianqi. Utusan dari kerajaan Yin langsung turun menemui prajurit. Seketika prajurit tersebut memberikan hormat kepadanya, yang ternyata utusan itu saudara dari Kaisar Bai Luyan yang bernama Xiao Zhao. Lalu kemudian prajurit tersebut membiarkan mereka lewat. Di tempat lain, Jie beserta para budak lainnya diberikan makan malam yang enak dikarenakan untuk merayakan hari spesial pernikahan putra kerajaan Qingyan yang sedang menikah dengan putri dari kerajaan Xiatang. Hal itu membuat Jie terkejut dan tidak percaya jika Gui Chen telah menikahi Yuran. Seketika dia memberontak dan berusaha untuk melarikan diri dari sana, namun usahanya saat itu sia-sia. Para penjaga di sana berhasil mengagalkan rencananya untuk melarikan diri dari sana. Sementara Gui Chen saat itu sedang minum di sebuah kedai, dia teringat tentang kenangannya bersama Jie dan juga Yuran. Hingga seketika tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh. Gui Chen bertanya kepada pelayan di kedai tersebut tentang lokasi daerah yang bernama Wangshan. Lalu Gui Chen segera pergi ke tempat itu dan bertemu dengan Bi Chen. Tujuan Gui Chen bertemu dengan Bi Chen dikarenakan dia ingin bertanya tentang penyakit yang dideritanya. Penyakit Gui Chen ini menjadi semakin parah setelah dia mencabut pedang kuno Cheng Yun. Lalu Bi Chen memberikan jika umur Gui Chen hanya akan tersisa 6 bulan lagi, penyakitnya itu akan segera disembuhkan. Dan jika dia menerima bantuan dari Cheng Yu, maka hidupnya akan menjadi abadi. Namun sebagai imbalannya, Bi Chen menginginkan Gui Chen untuk menggantikan posisi dirinya menjadi pemimpin di organisasi Cheng Yu. Setelah itu Bi Chen memperlihatkan sebuah ilusi, di mana saat Gui Chen pertama kali hilang kendali hingga membuat Zheng Qin yang saat itu mati di tangannya. Lalu kemudian Gui Chen mencabut pedangnya dan hendak akan membunuh Bi Chen. Namun Bi Chen saat itu memanggil pasukannya untuk menyerang Gui Chen, lalu terjadilah pertarungan di sana. Hingga saat Gui Chen yang telah berhasil mengalahkan semua musuh, kemudian langsung menusuk Bi Chen dengan pedangnya. Namun ternyata semua yang dilakukannya saat itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian di kerajaan Yin, Kaisar dan Xiao Zhao menunggu kedatangannya Gui Chen. Di sana juga ada Ying Wuji yang mengungkapkan jika kehadirannya di sana itu hanyalah untuk menjaga keamanan di istana. Tak lama setelah itu Gui Chen datang ke istana. Dia disambut oleh Xiao Zhao dan yang lainnya. Lalu kemudian Gui Chen diperkenalkan kepada sang Kaisar Bai Luyan. Gui Chen saat itu langsung memberikan hormat kepadanya. Namun saat itu tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh hingga membuatnya muntah darah. Ying Wuji yang melihat pedang milik Gui Chen berlumur darah dan mengira jika dia telah membunuh seseorang. Sedangkan sang Kaisar yang melihat kondisi Gui Chen yang tidak baik-baik saja, langsung menyeru pelayannya untuk memanggil dokter. Sementara Ying Wuji saat itu selalu waspada dan meminta Kaisar untuk tidak mengizinkan Gui Chen tinggal di istana. Sang Kaisar pun menentang keputusan Ying Wuji, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan kini Ying Wuji adalah orang yang menguasai kerajaan Yin. Lalu Xiao Zhao datang dan mengatakan jika dia akan menemani Gui Chen. Ying Wuji lalu mengizinkannya, namun mereka harus tinggal di penjara bawah tanah. Dan di malam harinya, Jie yang sedang menambang bersama dengan budak lainnya di saat itu berusaha untuk melarikan diri dari sana. Hingga semangatnya itu membuat kakek tua di sampingnya tertawa dan berkata dengan mengatakan jika dia bisa melompat ke bawah jurang, dan jika dia beruntung maka dia akan jatuh ke sungai yang dalam, namun jika tidak maka dia akan mati karena jatuh ke bebatuan. Tanpa diduga kakek tua itu pun melepaskan tali pengikat miliknya. Jie yang melihat hal itu langsung mencoba menyelamatkannya, namun kakek tua itu tetap terjatuh dari sana.
Dan keesokan harinya, Jie meminta para penjaga untuk melihat kondisi kakek tua yang terjatuh dari sana, namun semua penjaga itu seakan tidak peduli dengan hal tersebut. Lalu Jie saat itu melihat penjaga yang merupakan pembunuh ibunya beberapa tahun yang lalu. Hingga malam harinya Jie berhasil memanjat tebing tersebut dan kemudian langsung membunuh para penjaga satu persatu. Lalu kemudian mengambil tombak miliknya dan berusaha untuk kabur dari sana. Yang ternyata penjaga di sana terlalu banyak hingga membuat dia terpaksa harus loncat dari jurang. Beruntungnya Jie mendarat di sungai yang dalam. Setelah Jie sampai di pinggiran sungai, dia pun melihat kakek tua yang mati dikarenakan jatuh mengenai bebatuan. Lalu Jie saat itu memberikan sepatu miliknya sebagai hadiah terima kasih dan kemudian memberikan penghormatan kepadanya. Dia pun berjanji kepada kakek tua itu jika dia akan menggunakan keselamatan hidupnya saat ini dengan baik. Sementara Bai Luyan memberikan sebuah dana untuk membantu kekuatan militer milik Ying Wuji dengan syarat dia harus membebaskan Gui Chen dan juga Xiao Zhao dari penjara bawah tanah. Lalu dia perlihatkan Gui Chen yang sedang bersama Xiao Zhao. Saat itu Gui Chen sedang memainkan sebuah seruling dan membuat Xiao Zhao sangat menyukai bunyi dari seruling yang dimainkan oleh Gui Chen. Hingga pada akhirnya ada penjaga yang mengatakan jika mereka saat itu telah dibebaskan. Kemudian Xiao Zhao mengajak Gui Chen untuk pergi ke sebuah tempat perkampungan yang semuanya adalah anak yatim yang merupakan korban dari peperangan. Kedatangan mereka ke sana untuk bertemu dengan Bai Luyan. Melihat hal itu membuat Gui Chen ini kagum dengan kepedulian Bai Luyan terhadap rakyatnya. Dia juga berterima kasih dikarenakan Bai Luyan telah menggunakan harta kerajaan demi untuk membebaskan mereka dari Ying Wuji. Di saat itu juga Kaisar Bai Luyan meminta Gui Chen untuk membantunya menghadapi masalah yang ada di kerajaan saat ini. Setelah itu Gui Chen pun kembali ke kamarnya. Saat itu dia sedang memegang pedang kuno Cheng Yun. Lalu kemudian teringat dengan omongan Bi Chen yang mengatakan jika hidupnya hanya tersisa 6 bulan lagi. Lalu datanglah seorang penasihat kerajaan yang ternyata dia juga adalah anggota Tianku. Dia berkata jika ada seseorang yang mau menemuinya, yang tidak lain seseorang itu adalah Tianzan. Gui Chen saat itu menceritakan jika Kaisar meminta dirinya untuk membantu masalah yang ada di kerajaan. Namun Tianzan berkata jika dia bersedia membantu dengan syarat Kaisar harus memberikan sebuah perintah untuk mengembalikan nama baik Tianku. Lalu Xiao Zhao mengantar Gui Chen untuk menemui Kaisar. Di sana Gui Chen diperlihatkan senjata yang pernah digunakan oleh para pendahulu kerajaan Yin. Kemudian meminta bantuan Gui Chen dan juga Tianku untuk membantunya mengalahkan Ying Wuji demi menciptakan suatu perdamaian. Namun Gui Chen mengatakan jika mereka bisa saja membantu, tapi dengan syarat Kaisar harus mengembalikan nama baik Tianku terlebih dahulu. Sang Kaisar pun tidak bisa dengan cepat memberikan keputusan tentang syarat yang diberikan oleh Gui Chen. Sementara Yuran bersama dengan Gong Yuji telah sampai di ibu kota Tianqi. Yuran yang melihat kemewahan di istana itu merasa sangat kagum. Kemudian dia mengelilingi istana itu. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan Xiao Zhao, Yuran melihat seruling milik Gui Chen yang berada padanya. Lalu tanpa pikir panjang Yuran langsung memanggilnya untuk menanyakan tentang keberadaan Gui Chen. Lalu dia meminta Xiao Zhao untuk memberikan seruling itu kepadanya. Setelah itu diperlihatkan Yuran yang sedang meniup seruling hingga membuat Gui Chen mendengar suara tersebut. Dengan cepat Gui Chen langsung menghampiri bunyi dari seruling tersebut. Kemudian Gui Chen terkejut melihat Yuran yang sedang berada di sana. Gui Chen yang melihat Yuran membawa seruling miliknya kemudian menjelaskan jika Xiao Zhao ini adalah adik dari Kaisar Bai Luyan. Sementara Jie yang baru saja berhasil melarikan diri saat ini sedang berada di ibu kota Tianqi. Tanpa sengaja saat itu dia melihat Yuran yang sedang berada di sana. Pada awalnya Jie ingin menghampirinya namun ternyata ada Gui Chen yang sedang bersamanya. Dia masih tidak percaya tentang Gui Chen yang menikahi wanita yang dia cintai. Lalu Jie mengurungkan niatnya untuk menemui Yuran. Jie saat itu pergi dalam keadaan mabuk. Lalu dia terlibat dalam perkelahian melawan anak dari pejabat kerajaan. Kemudian tak lama setelah itu datang Ying Yu yang melihat hal tersebut dan kemudian langsung melawannya dan menyuruh bawahannya untuk membawanya pergi dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.